Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali ingin membahas mengenai hal tersebut, yaitu mengenai 6 ciri dan alasan wanita selingkuh dan bertobat. Nah, kira-kira apa saja tanda-tanda dan alasan yang diungkapkan oleh seseorang yang memang dulunya kenyang dengan dunia petualang cinta? Nah, ini ada beberapa alasan yang memang saya acung jempol dengan wanita-wanita seperti ini. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik-topik terbaru serta info terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, memang perselingkuhan adalah hal yang memang tidak baik, ya. Namun apapun itu, ini adalah seiring dengan beratnya mungkin godaan yang hadir di tengah kehidupan kita, sehingga hal-hal yang memang mungkin tidak baik pun terpaksa terjadi di tengah kehidupan kita yang barangkali mungkin tanpa direncanakan sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ungkapan dan alasan seorang wanita yang selingkuh dan bertobat? Nah, ini adalah hal yang memang menurut saya cukup menggetarkan hati, dan memang ini betul-betul ada di tengah kehidupan rumah tangga kita, ya. Alasan yang pertama, biasanya seorang wanita ini karena sudah merasa capek berpetualang cinta. Artinya mungkin semua jenis perselingkuhan atau melakukan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya ini sudah terlalu kenyang, atau memang ada hal-hal yang membuat pada akhirnya dia tidak nyaman dalam hidupnya. Secara tidak langsung dia mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah bukan hal yang baik, ya. Namun dia berusaha bagaimana caranya agar menjadi baik dalam dirinya. Ini adalah merupakan pemikiran yang jauh ke depan bahwa sebetulnya ada pertanggungjawaban setelah kehidupan di sini. Kemudian yang kedua, hadirnya secara kontinu atau terus-menerus rasa bersalah terhadap orang yang mencintainya. Nah, mungkin orang yang mencintainya yang dimaksud di sini adalah suami. Nah, ketika perasaan itu memang hadir menghantui dirinya di setiap ia melakukan hal yang tidak terpuji itu, maka itu bisa dijadikan sandaran dan awal seseorang bisa menjadi menyadari kembali ke jalan yang benar. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin setelah dia melakukan perselingkuhan dengan pria yang bukan suaminya, kesehariannya dia terasa resah, terasa tidak enak, terasa seperti ada yang mengganggu dalam pikiran dan hatinya. Nah, hal ini juga bisa mengawali seseorang menjadi bertaubat dan betul-betul ingin kembali kepada suami tercinta ini. Atau mungkin setelah mereka jauh berkeliling cinta, akhirnya dia menyadari bahwa cinta yang paling ikhlas, yang paling tulus adalah cinta yang diberikan oleh suami tercinta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa jadi alasan wanita ini adalah semata-mata ingin betul-betul membuka lembaran baru dalam hidupnya. Artinya ingin membuang lembaran yang kelam dan ingin kembali membuka lembaran yang suci. Nah, apakah hal ini adalah mungkin terjadi di tengah kehidupan kita? Sangatlah mungkin, karena pada dasarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dan kalau memang harus dipilih, lebih baik berawal dengan keburukan tapi berakhir dengan kebaikan, daripada berawal dengan kebaikan tapi berakhir dengan keburukan. Artinya kesadaran apapun itu adalah tidak ada istilah terlambat. Yang penting kita mau berusaha kembali ke hal-hal yang memang layak dan umum serta dibenarkan. Kemudian kembali ke depan, yang keempat, betul apa yang menjadi ungkapan wanita ini.
Jadi dia kembali insaf atau ingin bertaubat, ini semata-mata memang dia membutuhkan ketenangan hidup. Artinya mungkin juga seiring berjalannya usia, maka kadang datang juga kesadaran dari cara mereka berpikir, cara mereka bergaul, ya. Kembali lagi di sini pergaulan juga dapat membimbing seseorang menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini. Yang kelima adalah dia ingin betul-betul menjadi baik. Biasanya ingin menjadi baik ini banyak langkah yang ia lakukan, yaitu berkumpul dengan orang-orang baik. Insya Allah akan terbawa menjadi baik. Ini adalah merupakan proses perjalanan hidup seseorang. Dan mohon maaf sekali, ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, jadi makanya kita jangan pernah memvonis bahwa orang si A itu buruk, si B itu buruk. Karena pada dasarnya ketika kita mau menilai seseorang, itu tergantung dari sisi mana kita mau menilai. Ketika kita menilai seseorang hanya dari sisi buruk, maka tak sedikit pun terlihat kebaikan pada dirinya. Ini. Nah, sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Ya. Tapi sebesar-besar kesalahan adalah hal yang kecil jika kita rajin meminta ampun. Ya. Namun sebetulnya tidak ada hal yang mudah jika kita terus berbuat salah tapi tidak lagi mau meminta ampun. Ini yang memberatkan kita. Maka dari itu terutama di bulan suci, yuk kita mulai berbenah diri ke depan. Kita cintai rumah tangga kita, kita cintai anak istri kita, kita bangun keluarga dan rumah tangga kita menjadi jauh lebih baik. Ya. Mudah-mudahan di bulan suci ini apa yang menjadi keinginan Anda yang belum terlaksana bisa segera terlaksana. Karena apapun doa kita di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu yang keenam adalah dia beralasan ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Artinya kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan yang betul-betul hadir dari sanubari masing-masing. Artinya mungkin kebahagiaan ini juga bisa ditunjukkan kepada pasangan kita dan pasangan kita juga terlihat bahagia apabila kita memang berjalan sesuai dengan tugas dan porsi masing-masing. Artinya sebagai istri juga tetap berpegang apa kewajiban sebagai seorang istri. Begitu pula seorang suami tetap harus memiliki tanggung jawab yang ekstra kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, semoga apa yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.